Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyati lidawil basair ila yaumil mi'ad wa syara syar'an ikhtarahu li nafsi wa anzala bihi kitabahu wa arsala bihi sayyidal ibad fa'awdaha lana mahjatahu wa qala hadhihi sabilir rasyad sallallahu alaihi wa ala alihi wa atba'ihi sholatan zakiyatan bila nafad. Amma ba'du. Ismi Inna Suhaim Mutiarani. In this video, I want to discuss about the abbreviation of several terms concerning the coronavirus and the mechanism of the working immune system or the virus that will enter our bodies. The following explanation. Istilah dalam coronavirus disease COVID-19. Ada 3 tingkatan status sebelum akhirnya seseorang dinyatakan positif COVID-19. 3 tahapan itu adalah orang dalam pemantauan ODP, pasien dalam pengawasan PDP, dan suspek atau terduga. Berikut penjelasannya. Orang dalam pemantauan atau ODP adalah semua orang yang masuk ke Indonesia, WNI maupun WNA, yang datang dari negeri yang sudah terjangkit COVID-19. Pasien dalam pengawasan atau PDP, yaitu ODP dengan gejala influenza sedang dan buruk, batuk, demam, dan gangguan pernafasan. Mereka harus dirawat di rumah sakit. Tetapi bukan ODP dari luar negeri juga bisa menjadi PDP. Pasien dalam dugaan atau suspek adalah jika PDP memiliki riwayat kontak dengan pasien yang positif terkena COVID-19, mereka menjadi suspek. Rumah sakit akan memeriksa spesimen dari hidung dan mulut, serta proses bronkoskopis. Suspek masih diduga belum dapat disebut positif COVID-19. ODP berlaku bagi siapa saja yang masuk ke Indonesia, baik WNI maupun WNA yang datang dari negara yang sudah diyakini terjadi COVID-19 atau sempat melakukan kontak dengan orang diduga positif COVID-19. Orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 antara lain demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. PDP harus diperlakukan dengan baik karena sudah jadi pasien. Orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 dan juga diduga kuat sudah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19. Pasien suspek COVID-19 selanjutnya akan diperiksa spesimennya dengan menggunakan 2 metode, yakni polymerase chain reaction PCR dan genome sequencing. Mengenal social distancing. Apa itu social distancing? Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat, social distancing adalah menjaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain dan menghindari kerumunan untuk mencegah penularan penyakit. Social distancing mengapa penting? Karena social distancing dapat memperlambat penularan penyakit COVID-19. Dengan menerapkan ini, diharapkan jumlah orang terinfeksi tidak melonjak dalam waktu yang sama, sehingga rumah sakit dapat melayani pasien dengan optimal dan sesuai dengan daya tampung yang ada. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak dengan orang lain 1-2 meter,
meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, misal tidak berjabat tangan, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, mengurangi frekuensi keluar rumah, pergi hanya saat mendesak. Apa itu physical distancing? Dalam bahasa Indonesia, physical distancing diartikan sebagai pembatasan fisik dengan padanan kata jaga jarak fisik. WHO menegaskan tindakan menjaga jarak fisik dan mengisolasi diri jika sedang sakit memang diperlukan untuk meredam penyebaran COVID-19. Menjaga jarak fisik bukan berarti menjadikan seseorang menjadi terisolasi secara sosial. Masyarakat diminta tetap melakukan interaksi sosial seperti biasa, semisal memanfaatkan teknologi informasi dan menggunakan media sosial. Lockdown, sebuah situasi di mana orang-orang tidak diizinkan untuk masuk atau keluar bangunan atau area secara bebas karena keadaan darurat. Sejak merebaknya virus corona, masyarakat jadi sering mendengar istilah lockdown, karantina, dan isolasi. Lalu, apa sih arti dari masing-masing istilah tersebut? Berikut penjelasannya. Lockdown adalah yang dipakai beberapa negara tersebut. Artinya, negara yang terinfeksi virus corona mengunci akses keluar masuk orang-orang di negara tersebut. Isolasi. Isolasi adalah mengambil mikroorganisme yang terdapat di alam dan menumbuhkannya dalam suatu medium buatan. Proses pemisahan atau pemurnian dari mikroorganisme kita perlu dilakukan karena semua pekerjaan mikrobiologis, misalnya telaah dan identifikasi mikroorganisme, memerlukan suatu populasi yang hanya terdiri dari satu macam mikroorganisme saja. Karantina. Karantina adalah sebuah tempat penampungan yang biasanya lokasinya dibuat sejauh mungkin dari keramaian untuk memastikan apakah orang-orang yang dikarantina benar-benar terbebas dari virus. Apa artinya epidemi? Epidemi, kondisi yang mirip dengan wabah. Dikatakan epidemi jika suatu kelompok masyarakat atau wilayah terkena penyakit menular dan kejadiannya terjadi secara cepat. Wabah, terjadinya suatu penyakit dalam masyarakat di mana jumlah orang terjangkit lebih banyak dari biasanya pada komunitas tertentu atau di musim tertentu. Pandemi, wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama warga. Endemi, keadaan atau karakteristik wilayah atau lingkungan tertentu yang ada hubungannya dengan penyakit. Misalnya, daerah tertentu adalah tempat yang dikenal sebagai lingkungan yang masyarakatnya mudah terjangkit penyakit tertentu. Bagaimana mekanisme sistem imunitas kita bekerja ketika ada bakteri atau virus jahat yang akan masuk ke dalam tubuh kita? Inilah penjelasannya. Sistem imun merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Sistem imun berperan dalam mengenal, menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh. Sistem imun tidak memiliki tempat khusus dalam tubuh manusia dan tidak dikontrol oleh organ pusat seperti otak. Secara umum, mekanisme kerja sistem imun tubuh kita adalah sebagai berikut. Saat ada antigen benda asing yang masuk ke dalam tubuh terdeteksi, maka beberapa tipe sel bekerja sama untuk mencari tahu siapa mereka dan memberikan respon. Sel-sel ini memicu limfosit B untuk memproduksi antibodi, suatu protein khusus yang mengarahkan kepada suatu antigen spesifik. Tubuh manusia memiliki sistem kekebalan yang selalu memantau
kamu perlu meningkatkan sistem kekebalan tubuh semaksimal mungkin. Sebenarnya tidak terlalu tepat juga hal ini karena bila sistem kekebalan terlalu berenergi, maka mungkin saja dapat mengakibatkan tubuh untuk menyerang dirinya sendiri. Seperti yang terjadi pada kasus autoimun. Jadi, yang perlu kamu lakukan hanyalah memastikan setidaknya sistem kekebalan tubuh dalam kondisi yang optimal dengan makan